Iya, secara prinsip yang tadi dibahas konsentrasinya pada kawasan selatan. Kawasan selatan itu akan diteruskan. Memang apa diteruskan? Karena sejalan dengan Kepres 25 tahun 95. Nah, ada penyesuaiannya pada penambahan vegetasi. Kapan Pak dilanjutkan? Sekarang belum dilanjutkan. Nanti sesudah besok kita akan kirimkan. Jadi hasil kesepakatan tadi kan gambaran umum, harus dibentuk dalam bentuk gambar kan? Gambarnya besok dibawa, ditunjukkan kepada Pak Ketua Komisi Pengarah. Dari situ kemudian baru jalan. Kembali ke persoalan komunikasi ya, artinya bahwa ketika revitalisasi itu akan dilaksanakan kan itu sebenarnya mengurus dulu administrasinya kan, sehingga hal-hal yang sifatnya menyangkut legalitas, menyangkut hal-hal lain yang terkait dengan revitalisasi itu kemudian bisa dilaksanakan secara langsung. Ini persoalannya kan nggak ada sosialisasi, tiba-tiba begitu ini langsung ditebang pohon itu, kemudian dilakukan sudah berjalan sudah sampai 88% baru teriak masalah keluar. Tetapi yang menjadi persoalan justru sebenarnya ini semua menggambarkan betapa ini koordinasi antar pusat dan daerahnya ini sendiri ya, antara gubernur, Pemprov dalam ini dengan Seknek mewakili pemerintah dalam hal ini yang memang tidak terjalin secara baik. Nah, anehnya di sini juga menurut saya kenapa di BRD teriak-teriak setelah itu sudah dilakukan eksekusi gitu. Harusnya kan sebelum itu sudah ada kan ya, paling tidak pada saat direncanakan. Ada yang mengatakan bahwa itu karena anggarannya sudah dibuat dulu baru perencanaannya dibikin. Nah, ini kan perdebatan itu yang disajikan ke publik. Tetapi yang perlu diingat bahwa revitalisasi ini pada akhirnya kan dilanjutkan karena itu ada menyangkut publiknya, yaitu para pedagang. Nah, ini para pedagang ini harus dikemanakan kan, itu tadi sudah dijelaskan yang menceritakan tadi dari penghasilan 6 juta misalnya sehari menjadi 2,5. Nah, kalau sudah begini kan pedagang jadi menjerit. Tidak boleh kebijakan itu kemudian adalah merugikan publik itu sendiri, publik jadi korbankan. Nah, ini yang untuk menambah ruang terbuka hijau dari 53% menjadi 64%. Iya, secara kebijakan dalam pengertian elitis baik, dalam arti bahwa 56 kemudian jadi 64% ya, itu ada kenaikan yang bagus. Tetapi persoalannya kan pada saat ini ada publik yang merasa dirugikan kan, karena terimbas oleh revitalisasi itu. Karena itu menurut saya memang dalam ini Pemprov harus membuat kebijakan sedemikian rupa supaya mereka ini tidak merasa dirugikan. Nah, karena itu dalam hal ini bagaimana nantinya, yaitu tentu para pedagang ini harus dipindah ke tempat yang agak jauh, memang posisinya misalnya di dekat Gambir itu. Nah, sehingga dibuatnya fasilitas yang cukup memadai sehingga mereka tidak lagi merasa dirugikan. Nah, yang lainnya adalah sudah barang tentu karena ini sebenarnya sejak awal memang ini tidak melanggar aturan, karena memang Kepres 25/95 itu sendiri memang memberikan ruang adanya pada anggaran maupun ini kebijakan itu ada di tangan Pemprov, sehingga Pemprov mengeksekusi itu semua karena menjadi rame, menjadi persoalan politis, manakala kemudian ada pihak-pihak yang kemudian melihat bahwa kebetulan pohon itu dulu ditanam oleh para tamu negara ya, negara-negara sahabat yang datang ke Jakarta kemudian menanam pohon itu. Nah, ini kemudian Monas itu sendiri sebagai cultural heritage, itu warisan budaya, sehingga itu memunculkan persoalan di situ. Tetapi ini semua kan tinggal menjelaskan bagaimana ketika gubernur akhirnya ikut rapat di situ menjelaskan kepada pemerintah, akhirnya kan semuanya berjalan, sudah dilanjutkan. Kan nggak mungkin itu sudah 88% terus mangkrak ya. Nanti kalau mangkrak bagaimana kan gitu. Semuanya jadi dirugikan kan itu. Masalah rekan sekalian, jadi seperti yang saya sudah sampaikan, kita menggunakan rencana penataan, mungkin bukan penyempurnaan peningkatan hijauan di Taman Monas ini, untuk lebih nyaman sebagai ruang terbuka bagi masyarakat, karena akan ada mediatornya ya dari rumput untuk kita sangat kurangi betonnya. Ini semua akan kita coba untuk menggunakan lebih hijau, makanya dari 50 sekarang menjadi 64%. Jadi sudah siap, sudah selesai tadi didesain semua, master plan-nya sudah siap. Jadi masalah ini akan dibawa ke Kementerian Sekretaris Negara. Pagi hari ini kita membahas kesekian kalinya untuk menyamakan persepsi
konsep Monas ke depan. Intinya izin Pak Menteri, konsep ini adalah penambah hijau mulai dari tadinya awal 50% menjadi 64%. Dan tadi Pak Menteri PUPR, Pak Sesmen dan BUMN sudah memberikan tambahan-tambahan arahan, dan ini akan kami bawa ke Kementerian Sekretaris Negara untuk di-approval dan ditindaklanjuti. Saya rasa pagi hari ini mungkin mohon izin 1-2 bulan. Revitalisasi kawasan Monas era Anies Baswedan banjir pujian. Memangnya sebelum 2017 sebagus ini? Dikutip dari News Jakarta, pegiat media sosial Maudy Asmara memuji revitalisasi kawasan Monumen Nasional Monas yang telah dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut dia, kawasan Monas menjadi jauh bagus dan rapi semenjak revitalisasi Anies. Hal itu disampaikan Maudy Asmara dalam akun Twitter pribadinya pada Jumat 14 April 2023. Memangnya sebelum Oktober 2017 sudah sebagus ini? Melihat wajah baru kawasan Monumen Monas setelah revitalisasi. Jangan lupa baca komen-komennya, ujar dia seperti dikutip dari News. Diketahui Pemprov DKI Jakarta bakal melakukan penataan kawasan Monumen Nasional Monas. Dalam penataan itu, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan Plaza Selatan yang dibuat pada era ex-Gubernur Anies Baswedan tidak akan dibongkar. Heru mengatakan penataan Monas kali ini berfokus pada penghijauan. 4 sisi Monas disebutnya akan ditanami pohon agar lebih rindang. Nggak ada, kan tambah dihijauin. Kan tembereng kanan kiri ada 4 sisi, kan itu ditambahin pohon, ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta Rabu 11 April 2023. Sementara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Muljono mengatakan penataan Monas ini merupakan proyek penghijauan. Karena itu perlu diperhitungkan secara rinci mengenai jenis pohon hingga desainnya agar tak merusak yang sudah ada. Ini proyek lingkungan, jadi harus hati-hati betul jenis tanamannya. Ini proyek lingkungan, ini environment project, ujarnya. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan sayembara desain penataan Monas. Kementerian PUPR nantinya akan mengikuti desain yang ditetapkan. Dalam penataan itu, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan Plaza Selatan yang dibuat pada era ex-Gubernur Anies Baswedan tidak akan dibongkar. Heru mengatakan penataan Monas kali ini berfokus pada penghijauan. 4 sisi Monas disebutnya akan ditanami pohon agar lebih rindang. Nggak ada, kan tambah dihijauin. Kan tembereng kanan kiri ada 4 sisi, kan itu ditambahin pohon, ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta Rabu 11 April 2023.